teman-teman menghafal jumlah hari pada setiap bulan. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Menyenangkan bukan? Kembali lagi di pelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara menentukan EPB dan KPK. Nah, pada kali ini, kita akan menyelesaikan masalah terkait EPB dan KPK pada soal cerita dengan cara tabel. Sebelum lanjut ke materi, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, mari kita simak bersama penjelasan EPB dan KPK pada soal cerita. Soal cerita pada EPB dan KPK serupa tapi tak sama. Bagaimana cara membedakannya? Nah, perhatikan baik-baik. Ciri-ciri dari soal KPK biasanya yang ditanyakan adalah mengenai waktu. Bisa itu detik, menit, jam, hari, atau tanggal. Selanjutnya, pada soal biasanya terdapat kata-kata setiap titik-titik sekali. Bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, dan bertemu lagi. Berikutnya, ciri-ciri soal EPB. Biasanya yang ditanyakan yaitu mengenai jumlah. Jumlah orang, kelompok, barang, atau yang lainnya. Dan terdapat kata-kata paling banyak, sama rata, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, dan jenis yang sama. Setelah mengetahui ciri-ciri soal KPK dan EPB, mudah-mudahan teman-teman gak bingung lagi ya. Agar lebih paham, kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, contoh soal mengenai KPK. Rasulullah menganjurkan olahraga memanah dan berkuda. Oleh karena itu, Alif, Umar, dan Gifar mengikuti les olahraga tersebut. Alif setiap 4 hari sekali, Umar setiap 6 hari sekali, dan Gifar setiap 9 hari sekali. Setiap hari keberapakah mereka akan bersama-sama mengikuti les? Perhatikan baik-baik. Kita tadi sudah mengetahui ciri-ciri dari soal KPK. Yang pertama, ada kata-kata setiap titik-titik sekali. Yang kedua, yang ditanyakan mengenai waktu. Dan yang ketiga, terdapat kata-kata bersama-sama. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ini adalah soal KPK, maka kita mulai ke pengerjaannya. Yang pertama, kita buatkan tabel, kemudian kita tulis ketiga angka tersebut, 4, 6, dan 9. Ketiganya akan kita bagi ke bilangan prima. Dan kita akan membaginya hingga hasil semuanya adalah 1. Kita mulai dengan membaginya ke bilangan prima terkecil yaitu 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 9 dibagi 2, tidak bisa ya. Jadi kita tetap menulisnya 9. Kita bagi lagi dengan angka 2. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, tidak bisa. Jadi kita tulis 3. 9 dibagi 2, tidak bisa juga. Kita tulis 9. Ketiganya sudah tidak bisa dibagi 2. Jadi kita lanjut ke bilangan prima yang kedua, yaitu 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, jadi kita tetap tulis 1. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Nah, yang terakhir kita bagi ke angka 3. 1 dibagi 3, 1 karena tidak bisa. 1 dibagi 3, kita tulis 1 lagi, kemudian 3 dibagi 3, 1. Semua hasilnya sudah 1. Sekarang kita tentukan KPK-nya. Caranya dengan mengalihkan bilangan prima yang kita gunakan. Hasilnya 36. Maka Alif
Umar, dan Gifar mengikuti les bersama-sama setiap hari ke-36. Kita coba ke contoh soal yang lain ya. Contoh soal kedua. Zahra menabung setiap 6 hari sekali. Aulia menabung setiap 5 hari sekali. Jika mereka menabung bersama-sama pada hari Ahad, maka mereka bersama-sama lagi menabung pada hari ... Kita tandai dulu untuk ciri-ciri dari soal tersebut. Yang pertama, ada kata-kata setiap ... sekali. Kemudian ada kata bersama-sama, dan yang ditanyakan yaitu mengenai waktu. Mari kita tentukan besar KPK-nya dengan membuatkan tabel dan menuliskan angka keduanya. Kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 6 dibagi 2, 3, 5 dibagi 2, tidak bisa, kita tulis 5. Kemudian kita bagi ke angka 3. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3, tidak bisa, tetap kita tulis 5. Yang terakhir, kita bagi ke angka 5. 1 dibagi 5, tidak bisa, kita tulis 1. 5 dibagi 5, 1. Sekarang kita tentukan besar KPK dari kedua bilangan tersebut dengan mengalihkan bilangan prima yang kita gunakan, sama dengan 30. Nah, mereka akan bersama-sama lagi menabung 30 hari ke depan terhitung dari hari Ahad. Bagaimana caranya? Hari Ahad ditambah 30 hari. Jika kita hitung menggunakan jari, tentunya akan menggunakan waktu yang sangat lama. Maka kita tentukan dengan cara berikut. Pertama-tama, kita bagi besar KPK yang didapat ke angka 7. 30 dibagi 7. Kenapa kita bagi 7? Karena dalam satu pekan itu terdapat 7 hari. Jadi, 30 hari yang didapat kita bagi ke angka 7. 30 dibagi 7, 4. 4 dikali 7, 28. 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Hasilnya 4 sisa 2. Nah, hari Ahad ini kita jumlahkan dengan sisanya. Jadi, hari Ahad ditambah sisa hasil pembagian. Maka jawabannya adalah hari Selasa. Jadi, Zahra dan Aulia akan bersama-sama lagi menabung di hari Selasa. Kita akan bahas lagi nih ke contoh soal yang ketiga, yaitu mengenai tanggal. Tapi sebelum membahas soal, alangkah baiknya teman-teman menghafal jumlah hari pada setiap bulan. Perhatikan gambar berikut. Kita akan menggunakan kedua kepalan dari tangan kita dan meletakkan Januari pada tonjolan salah satu kelingking kita. Diurutkan sampai bulan Desember. Coba kita perhatikan dengan teliti. Setiap bulan yang terdapat pada tonjolan, jumlah harinya adalah 31 hari. Namun, setiap bulan yang terdapat pada cekungan jari tangan kita, jumlah harinya adalah 30 hari. Kecuali di bulan Februari. Di bulan Februari ini bisa 28 hari atau 29 hari. Berjumlah 29 hari terdapat pada tahun kabisat. Apa itu tahun kabisat? Tahun kabisat adalah tahun yang bisa dibagi 4. Jadi, pada tahun tersebut, jumlah hari pada bulan Februari adalah 29. Nah, sekarang kita akan bahas dalam bentuk soal. Nadine, Nabila, dan Arshila bertemu saat menyetorkan hafalan juz 29 pada tanggal 13 Februari 2021. Nadine menyetorkan hafalan setiap 3 hari sekali. Nabila setiap 4 hari sekali. Dan Arshila setiap 5 hari sekali. Untuk kedua kalinya, mereka akan bertemu lagi saat menyetorkan hafalan pada tanggal ... Apakah ini adalah soal FPB atau KPK? Ada kata bertemu, ada kata-kata setiap ... sekali, dan yang ditanyakannya adalah mengenai waktu. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama dengan membuatkan tabel
Kemudian kita tuliskan ketiga bilangan tersebut dan membaginya ke bilangan prima, yaitu 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita tulis 3. 4 dibagi 2, 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 5. Kita bagi kembali ke angka 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, ditulis 3. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 5. Kemudian kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis 5. Kita bagi lagi dengan angka 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis 1. 1 dibagi 5, kita tulis 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, sekarang kita tentukan besar KPK-nya dengan cara mengalikan bilangan prima yang kita gunakan, sama dengan 60. Nah, mereka akan bertemu 60 hari ke depan terhitung dari tanggal 13 Februari 2021. Jadi, kira-kira tanggal berapa ya? Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan baik-baik. 13 Februari ditambah 60 hari. Sama dengan 73 Februari 2021. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bulan Februari itu jumlahnya hanya sampai 28 atau 29 hari. Jadi, tidak mungkin kalau sampai tanggal 73 Februari. Berikut cara untuk menentukannya. 73 Februari kita kurangi dengan jumlah hari di bulan Februari, yaitu 28. Kita menggunakan angka 28 karena tahun 2021 bukan tahun kabisat. Hasil pengurangannya adalah 45 Maret. Karena setelah bulan Februari adalah bulan Maret. Nah, untuk bulan Maret jumlahnya itu 31. Jadi masih kelebihan ya. Maka kita kurangi dengan bulan Maret, yaitu 31 Maret. Sama dengan 14 April. Nadine, Nabila, dan Arshila akan bertemu kedua kalinya pada tanggal 14 April 2021. Sudah paham kan? Yang terakhir, kita akan membahas contoh soal EPB. Untuk soal EPB, hanya ditampilkan satu contoh soal, karena biasanya pola dari soalnya adalah sama. Yuk kita perhatikan. Di toko Pak Umar masih tersedia 96 kg beras, 80 bungkus mie instan, dan 64 kemasan minyak goreng. Karena tetangganya terkena banjir, maka ketiga barang tersebut akan dibagikan secara merata dan sama banyak kepada tetangganya. Yang ditanyakan, berapa banyak tetangga Pak Umar yang dapat menerima bantuan? Yang kedua, berapa banyak masing-masing barang yang diterima tetangga Pak Umar? Kita tandai ciri dari soal EPB ini. Terdapat kata secara merata, sama banyak. Yang ditanyakannya adalah jumlah orang dan juga jumlah barang. Kita hitung bersama ya. Buat terlebih dahulu bentuk tabel dan kita tuliskan angka 96, 80, dan 64. Kita membaginya ke bilangan prima. Kita bagi 2, 96 dibagi 2, 48. 80 dibagi 2, 40. 64 dibagi 2, 32. Kita bagi kembali ke angka 2. 48 dibagi 2, 24. 40 dibagi 2, 20. Dan 32 dibagi 2, 16. Masih bisa kita bagi ke angka 2. 24 dibagi 2, 12. 20 dibagi 2, 10. 16 dibagi 2, 8. Kita bagi lagi ke angka 2. 12 dibagi 2, 6. 10 dibagi 2, 5. 8 dibagi 2, 4.
kita ingat kembali, untuk EPB kita harus membagi ke bilangan prima yang semua angkanya habis dibagi. Jadi pembagiannya sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Banyak tetangga. Untuk menentukan banyak tetangga, yaitu dari EPB. Caranya dengan mengalihkan bilangan prima yang kita gunakan. Sama dengan 16. Jadi, banyaknya tetangga Pak Umar yang dapat menerima bantuan adalah 16 orang. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Berapa banyak masing-masing barang yang diterima tetangga Pak Umar? Nah, untuk menentukan banyaknya masing-masing barang, pertama-tama kita tulis jenis-jenis barangnya di atas tabel yang telah kita buat tadi, secara berurutan. Yang pertama, beras. Kemudian, mie instan. Yang ketiga, minyak goreng. Untuk jumlah beras adalah hasil pembagian terakhir dari beras, yaitu 6 kg. Untuk mie instan adalah 5. Dan untuk minyak goreng, hasil pembagian terakhirnya adalah 4. Masing-masing barang, setiap kemasan yang diterima tetangga Pak Umar adalah 6 kg beras, 5 bungkus mie instan, dan 4 kemasan minyak goreng. Ternyata mudah kan teman-teman? Alhamdulillah, untuk bab KPK dan EPB sudah selesai kita pelajari. Semoga teman-teman sudah memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang telah disampaikan dan tetap rajin untuk belajar. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.